Selamat datang kembali di Layar Aksi ID, tempat di mana beberapa film aksi yang jarang dibahas orang akan kita rangkum di sini. Pada kali ini kita akan membahas seorang mantan petarung yang mencoba hidup tenang sampai kekerasan memaksanya kembali bertarung demi melindungi orang-orang yang ia sayangi. Penasaran dengan alur ceritanya? Tanpa banyak basa-basi, mari kita simak bersama-sama. Inilah alur cerita dari film. Film ini dibuka dengan memperkenalkan Alex, seorang guru taekwondo yang berdedikasi dan sederhana. Setiap pagi, ia memulai harinya dengan rutinitas tenang sebelum berangkat ke sekolah taekwondo yang telah ia bangun selama 5 tahun terakhir. Di sanalah semangatnya terlihat, bukan hanya sebagai pelatih, tetapi juga sebagai sosok panutan bagi murid-muridnya. But it's not okay to quit or to lose to your fear. Kita kemudian dikenalkan pada Julie, saudara ipar Alex yang mengelola administrasi sekolah. Ia memberitahu Alex tentang mantan muridnya yang kini menjadi juara MMA dan menantangnya secara terbuka di media sosial. Alex menanggapi tantangan itu dengan senyum tenang, memilih fokus pada murid-muridnya daripada membalas provokasi. Suasana berubah ketika Samantha datang bersama putranya untuk mendaftar kelas. Alex menyambut mereka dengan hangat. Seiring waktu, Samantha juga tertarik mengambil les privat, dan hubungan profesional itu perlahan berkembang menjadi kedekatan emosional. Lance training, huh? 5. Got it. So we have 2 programs Terry can join. I'm sure you have. We do. Namun, bayang-bayang masa lalu muncul saat Victor, mantan suami Samantha, datang dengan sikap penuh curiga dan cemburu. Ketegangan pun tak terhindarkan, meski Alex berusaha meredam konflik dengan kepala dingin. Di balik ketenangannya, Alex menyimpan luka lama. Ia pernah menjadi petarung MMA berbakat, hingga sebuah kabar medis menghancurkan hidupnya dan membuatnya memilih pensiun serta mengakhiri pernikahannya. Taekwondo kini menjadi jalan penebusan sekaligus tempat ia menemukan makna baru. Sementara itu, kehidupan di sekolah terus berjalan. Murid dari berbagai usia berlatih bersama menciptakan suasana kekeluargaan. Namun ketenangan itu mulai terusik saat 2 pendatang baru, Nakato dan anak buahnya, menunjukkan sikap tidak hormat terhadap murid lain. Dari sinilah benih konflik baru mulai tumbuh, menandai bahwa ujian terbesar Alex mungkin belum berakhir. Ask why? It's me. I'm sorry. Thank you for coming in, Victor. Outside. And we don't have cameras anyway. Kisah berlanjut ketika Nakato dan anak buahnya secara terang-terangan menyatakan tujuan mereka, menantang Alex. Dengan tenang, Alex menolak ajakan itu dan meminta mereka pergi baik-baik. Namun, situasi berubah ketika salah satu bawahan Nakato menyerang tanpa peringatan. Duel pun tak terhindarkan dan berkat pengalaman serta pengendalian diri, Alex berhasil mengatasi situasi tersebut. Saat Nakato hendak maju sendiri, Julie datang membawa kabar bahwa polisi sedang menuju lokasi, membuat Nakato memilih mundur. Keesokan harinya, suasana kembali normal. Putri-putri Julie kembali meminta uang jajan, dan kali ini Alex yang memberikannya. Namun kebahagiaan singkat itu berubah menjadi mimpi buruk ketika kedua gadis tersebut tidak pernah kembali. 2 jam kemudian, Julie datang ke sekolah dalam keadaan panik. Perlahan, semua menyadari bahwa mereka telah diculik. Polisi turun tangan, tetapi hari demi hari berlalu tanpa hasil, membuat Julie semakin terpuruk. Tekanan emosional membuat Julie nyaris kehilangan harapan. Beruntung, Alex dan Samantha bertindak cepat dan membawanya ke rumah sakit. Di sisi lain, Samantha bertemu Victor untuk menjemput putranya. Percakapan mereka dipenuhi kecemasan, memperlihatkan betapa kasus penculikan ini mulai menghantui banyak orang. Tanpa disadari, kamera memperlihatkan para penculik yang masih menahan anak-anak lain, menandakan bahwa kasus ini jauh lebih besar dari dugaan. Cerita kembali ke Alex yang didatangi mantan muridnya, sang juara MMA yang dulu menantangnya. Dorongan untuk membuktikan diri membawa mereka ke sebuah duel tertutup. Pertarungan berlangsung seimbang dan penuh teknik, namun sekali lagi Alex menunjukkan kelasnya sebagai petarung sejati.
Sementara itu, kegelisahan Samantha meningkat ketika ia tak bisa lagi menghubungi Victor. Didorong firasat buruk, ia memutuskan mendatangi rumah Victor yang terpencil. Saat tiba, ia mendapati pintu terkunci rapat, menandai awal dari rangkaian kejadian baru yang semakin menggelap. Disampaikan sebagai alur, bagian ini menegaskan bahwa konflik pribadi Alex kini berkembang menjadi ancaman serius, menguji ketenangan, empati, dan keberaniannya di luar arena latihan. Kisah memasuki titik genting ketika Samantha nekat menyusuri bagian belakang rumah Victor. Di sanalah ia terkejut melihat seorang pria menggendong anak kecil. Detik berikutnya, pandangannya tertuju pada sepasang sepatu yang sangat ia kenali, milik salah satu putri Julie. Saat itu juga kebenaran pahit terungkap. Victor terlibat langsung dalam penculikan. Dengan hati-hati, Samantha menyelinap ke area tempat anak-anak ditahan. Get in there. Ketika melihat kondisi mereka yang ketakutan, kepanikannya memuncak. Ia sempat mengirimkan pesan lokasi kepada Alex, namun sesaat kemudian ia disergap dan tak sadarkan diri. Pesan itu beruntung terkirim tepat waktu. Samantha terbangun berhadapan dengan Victor. Dengan nada dingin, Victor mengaku anak mereka aman, namun mengungkap rencana gelapnya untuk memperjualbelikan anak-anak yang diculik. Usaha Samantha untuk melawan berakhir sia-sia dan ia dikurung bersama anak-anak lain. But I was up all night. I still don't care about him. When did you become this? Victor lalu pergi membawa putranya, meninggalkan rumah dalam pengawasan temannya yang tak menyadari apapun. Tak lama berselang, Alex tiba di lokasi. Setelah tak mendapat respons dari pintu depan, ia bergegas ke belakang rumah dan mendengar jeritan minta tolong. Di sanalah ia menemukan anak-anak, termasuk putri-putri Julie, terkunci. Tanpa ragu, Alex membebaskan mereka dan membantu Samantha. Alex, right here! Salah satu anak terlihat sangat lemah, namun Alex menenangkan mereka semua dan memimpin pelarian dengan tenang. Mereka berhasil meninggalkan rumah tanpa diketahui. Beberapa saat kemudian, Victor mendapat kabar bahwa anak-anak telah lolos. Panik, ia menelepon Samantha berulang kali. Akhirnya, Samantha menjawab panggilan video tersebut. Victor mengancam akan menyakiti putranya sendiri jika anak-anak tidak dikembalikan, memperlihatkan bahwa obsesinya adalah kendali, bukan kasih sayang. Done. Menghadapi situasi mustahil, Alex dan Samantha mengambil keputusan berani. Mereka tidak langsung melapor ke polisi. Sebagai gantinya, Alex menantang Victor untuk datang ke sekolah taekwondo jika ingin segalanya berakhir. Mereka pun melaju ke sana, membawa anak-anak ke tempat yang mereka anggap paling aman. Ketegangan kembali memuncak ketika Alex menyadari kenyataan pahit. Gadis kecil yang sebelumnya sangat lemah kini tak lagi bergerak. Rasa duka menyergap sejenak, namun Alex tahu mereka tidak punya waktu untuk larut. Keadaan memaksa mereka tetap fokus dan bergerak cepat. Di saat yang sama, bahaya semakin mendekat. Victor bersama anak buahnya, termasuk Nakato, pembuat onar yang pernah muncul sebelumnya, mulai mengepung sekolah taekwondo. Dari kejauhan, Victor kembali menelepon Samantha, menuntut anak-anak itu ditukar dengan putranya. Namun kali ini, Alex mengambil alih panggilan. Dengan suara tegas, ia menyatakan bahwa pertukaran hanya akan terjadi jika putra Victor dikembalikan lebih dulu. Ucapan itu memicu amarah Victor. Ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk masuk dan mengambil anak-anak. Sementara Nakato tetap berada di sisinya. Can't call it. Your my son, but I'm putting holes in the merchandise. This guy is been karate teacher, so Tak lama kemudian, beberapa orang menerobos sekolah dan kekacauan pun tak terhindarkan. Alex terlibat dalam perlawanan sengit, menghadapi satu demi satu penyerang yang mencoba merebut kembali anak-anak. Di tengah pertarungan, Alex mendengar suara mencurigakan dari ruangan lain. Ia segera bergerak ke sana dan terlibat duel dengan salah satu pria bertopeng. Dalam pergulatan itu, topeng terlepas dan terungkaplah orang kepercayaan utama Victor. Namun belum sempat bernapas lega, Alex menyadari ada ancaman lain yang mendekati tempat Samantha dan anak-anak bersembunyi.
Dengan sisa tenaga, Alex menahan lawannya lalu bergegas kembali. Ia berhasil menggagalkan upaya penyusupan terakhir yang mengancam Samantha dan anak-anak. Setelah situasi terkendali, Alex menyerahkan senjata yang ia rebut kepada Samantha, memintanya berjaga dan mengunci pintu rapat-rapat. Sementara itu, Alex kembali masuk ke bagian dalam gedung. Di sanalah ia kembali berhadapan dengan tangan kanan Victor. Pertarungan mereka menjadi simbol tekad dan kelelahan ketika Alex mulai kehabisan tenaga dan tekanan semakin besar. Lebih banyak anak buah Victor berdatangan, mengepungnya dari berbagai arah. Tangan kanan Victor kembali bangkit dan mencoba melancarkan serangan terakhir. Dalam situasi yang serba genting, ia mengayunkan pisau ke arah Alex. Namun dengan sisa tenaga dan refleks terlatih, Alex berhasil menggagalkan upaya tersebut. Di sisi lain, Victor mulai dilanda kepanikan. Tak satu pun anak buahnya kembali. Dalam kemarahan dan kecemasan, ia akhirnya mengirim Nakato turun langsung ke sekolah. Pertemuan Alex dan Nakato pun tak terhindarkan. Meski tubuhnya nyaris tak sanggup lagi bergerak, Alex memaksakan diri mengerahkan seluruh kemampuan yang ia miliki. Pertarungan berlangsung singkat namun menentukan, dan akhirnya Nakato berhasil dilumpuhkan. Di saat bersamaan, salah satu murid Alex yang sebelumnya sempat melihatnya di jalan merasa ada yang tidak beres dan memutuskan untuk kembali ke sekolah. Namun bahaya belum berakhir. Alex justru mendapati dirinya terpojok oleh Victor yang datang bersama putranya. Keduanya memegang senjata dan suasana menjadi mencekam. Saat Victor bersiap mengambil keputusan fatal, Samantha tiba-tiba muncul, mengarahkan pistol ke arahnya dan berdiri teguh melindungi Alex. Where the fucking girl? Better pull the fucking trigger. Pull the fucking trigger! See what happens! Victor mencoba mengintimidasi Samantha dengan ancaman menuntut keberadaan anak-anak. Samantha tidak mundur selangkah pun. Dalam momen yang mengejutkan, tembakan dilepaskan dan Alex kembali terjatuh. Victor melangkah maju, yakin segalanya telah berakhir. Namun justru di saat itulah naluri bertahan Alex bangkit untuk terakhir kalinya. Dengan sisa kesadarannya, ia berhasil membalikan keadaan dan menghentikan Victor untuk selamanya. Fucking dead. Sayangnya, kemenangan itu harus dibayar mahal. Alex roboh, kelelahan, dan terluka. Tak lama kemudian, muridnya tiba di sekolah dan menemukan tempat itu telah porak-poranda. Namun ancaman telah berakhir. 3 minggu berlalu, Samantha akhirnya keluar dari rumah sakit dan kembali ke sekolah taekwondo bersama putranya. Di luar gedung, kerumunan orang telah berkumpul. Para orang tua, anak-anak yang selamat, keluarga, dan sahabat, semua datang untuk mengenang keberanian Alex. Julie dan suaminya hadir, begitu pula adik Alex yang menyampaikan rasa terima kasih yang tak terucapkan. Look, yeah. Said it for too long. We try and make it that I'm around. Anak-anak yang diselamatkan berdiri bersama keluarga mereka, wajah penuh kelegaan dan harapan. Di tengah duka dan penghormatan itu, Samantha membuat keputusan besar. Ia akan menikahi Alex bulan depan, memastikan bahwa keberanian dan pengorbanannya akan terus hidup. Bukan hanya sebagai kenangan, tetapi sebagai bagian dari masa depan mereka. Film pun selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Jangan lupa tinggalkan jejak. From now on, give me one last chance to, and you bleed your soul.